sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kehidupan, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini karena masih boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bagaimanapun kondisi kami saat ini, kami percaya Engkau tetap ada bersama kami, melindungi, menaungi, dan memberkati kami semua. Bapa dalam surga, kami akan menikmati firman-Mu dalam ibadah online. Tuhan mengurapi seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan Tuhan pimpin pemberitaan firman-Mu ini hingga selesainya nanti. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman-Mu hari ini dapat memberi penyegaran untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita beribadah secara online karena kondisi dan situasi wilayah kita sedang dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi biarlah tidak menghalangi semangat kita dalam beribadah kepada Tuhan meski secara online. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti minggu-minggu lalu kita telah menerima berkat firman Tuhan tentang kasih. Dan hari ini pun saya juga akan membagikan berkat firman Tuhan tentang kasih, yaitu kasih dalam keluarga. Kita akan baca bersama dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, setiap keluarga atau rumah tangga selalu dibangun atas dasar kasih. Karena kalau tidak ada kasih, maka keluarga itu tidak akan terbangun. Namun seringkali dalam perjalanan sebuah rumah tangga, seringkali kehilangan dasar kasih seperti waktu awal memulai rumah tangga. Kasih yang dulu dipakai sebagai dasar, seiring berjalannya waktu, kasih itu menjadi pudar. Dasarnya bukan lagi kasih, tetapi dasarnya sudah berganti, yaitu dasar kepentingan dan tuntutan pribadi. Maka jika kepentingan mulai terabaikan, terjadilah perbantahan. Begitu juga saat tuntutannya tidak terpenuhi, maka terjadilah pertengkaran, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada lagi kesatuan hati di antara anggota keluarga. Firman Tuhan ini meminta agar umat Tuhan, yaitu kita semua, umat yang telah ditebus, dikuduskan, dan dikasihi Allah itu hidup dalam kesatuan. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah dilepaskan Allah dari kuasa kegelapan dan yang telah dipindahkan Allah ke dalam kerajaan anaknya yaitu Yesus Kristus, yaitu ya kita, saya dan saudara semua. Maka dari itu saudaraku, marilah kita kembali kepada dasar saat pertama kali kita membangun sebuah keluarga, yaitu kasih dalam keluarga. Karena hanya dengan kasih itulah yang mampu membuat kita kembali satu, atau dengan kata lain, kasih itulah yang mempersatukan kita. Kalau kita perhatikan dalam Kolose 3 ayat 12-14 yang telah kita baca tadi, kita akan menemukan paling sedikit ada 3 ciri dari kasih yang mempersatukan itu. Nah, kita mau lihat ketiga hal itu. Ciri yang pertama dari kasih yang mempersatukan menurut Kolose 3 ayat 12-14 adalah hidup yang rendah hati.
Hidup yang rendah hati meliputi kerendahan hati itu sendiri dan saling mengampuni. Ketika seorang mau mengampuni itu menunjukkan kerendahan hati, di mana ia mau menerima kekurangan orang lain. Tidak merasa lebih baik atau lebih pintar dari orang lain, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan juga pasti memiliki kekurangan. Kerendahan hati berarti juga kita mau mengalah, sehingga terjadi saling menerima satu dengan yang lain. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat sangat mungkin sekali terjadi. Kesalahan tidak dapat dihindari dalam kita berinteraksi dalam keluarga. Namun hal yang lebih jauh yaitu pertengkaran dapat kita hindari ketika kita mau merendahkan diri, mau memaafkan, mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingatlah, kalau kita benar, belum tentu orang lain itu salah. Kemampuan kita merendahkan diri dan mengampuni orang lain tergantung dari sejauh mana kita menyadari anugerah, kasih pengampunan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus kepada kita. Sejauh mana kita menyadari dosa-dosa kita yang sangat besar itu diampuni Allah dengan kematiannya di kayu salib. Sejauh itu juga kita dapat mengampuni orang lain. Pengampunan dapat terjadi walau seorang tidak minta ampun atas kesalahannya kepada kita. Nah, itulah kasih Allah, yaitu anugerah. Meskipun mungkin tidak memohon ampun, tetapi Tuhan sudah menyediakan pengampunan buat kita. Demikian juga kita. Mungkin orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita, tetapi dalam hati kita sudah memaafkan. Itulah yang namanya kasih. Kerendahan hati dan mau mengampuni adalah senjata yang sangat ampuh dalam mempertahankan kesatuan dan kerukunan dalam sebuah keluarga. Hal yang kedua yaitu hidup yang sabar. Hidup yang sabar meliputi kelemah lembutan dan kesabaran. Kedua gaya hidup ini sangat berperan dalam menghindari terjadinya perkelahian atau perpecahan dalam keluarga atau satu komunitas atau gereja. Sabar dalam mendengar orang berbicara dan sabar dalam memberi jawaban, sabar dalam mengambil keputusan, kemudian lemah lembut dalam bertanya atau memberi jawaban adalah salah satu senjata dalam menciptakan dan mempertahankan kesatuan atau kerukunan dalam sebuah rumah tangga. Memotong orang lain yang sedang berbicara, apalagi yang emosi, dan menjawab atau bertanya dengan nada yang keras dan tajam akan menyulut terjadinya pertengkaran yang berakhir kepada ketidakharmonisan dalam keluarga. Yesus mengatakan bahwa orang lembut akan berbahagia dalam Matius 5 ayat yang ke-5. Mari saudaraku, kita hidup lemah lembut dan sabar agar terjadi kesatuan atau kerukunan, dan Allah sangat menyukai hal yang demikian di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga yaitu hidup yang mau berbagi. Hidup dalam belas kasihan dan kemurahan kami satukan menjadi hidup yang mau berbagi atau hidup yang mau menolong. Salah satu kunci yang sangat jitu menghadirkan kesatuan dan atau kerukunan adalah kalau terjadi saling berbagi, saling tolong-menolong satu dengan yang lain di antara anggota keluarga. Ketika seseorang mengalami kesulitan dan ia mendapat pertolongan, maka itu akan sangat menyejukkan. Hal inilah yang diinginkan Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, "Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Pertolongan yang diterima oleh orang yang membutuhkan adalah seperti kesejukan embun Gunung Hermon yang dirasakan gunung-gunung lainnya yang tandus di Sion. Gunung Hermon mau berbagi kesejukannya kepada gunung-gunung yang lain. Demikianlah dengan kita. Biarlah kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi biarlah kita mau memikirkan orang lain juga, mau berbagi, seperti Kristus mau memikirkan dan berkorban untuk kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kesatuan dan kerukunan,
karena Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada orang yang menciptakan dan hidup dalam kerukunan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 133. Kesimpulannya saudaraku, firman Tuhan hari ini adalah meminta kepada kita sebagai umat yang telah dipilih, yang dikuduskan oleh darah Yesus dan yang dikasihi Allah, agar kita hidup dalam kesatuan atau dalam kerukunan yang diikat oleh kasih Allah. Ada 3 hal yang mempersatukan menurut firman Tuhan hari ini yang harus kita lakukan agar kesatuan kerukunan itu terjadi. Yang pertama adalah kita hidup dalam kerendahan hati, kemudian hidup dalam kesabaran, dan dalam tolong menolong. Semuanya itu akan mudah kita lakukan jika dalam diri kita ada kasih. Jikalau masih sering terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam keluarga itu sebagai tanda bahwa kasih dalam keluarga itu sudah mulai pudar. Segera berdoa kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengampuni jika kita mau mengakui segala perilaku kita yang tidak mencerminkan kasih kepada istri, suami, anak, atau orang tua kita. Dan berjanji kepada Tuhan akan kembali mengasihi seluruh anggota keluarga, rendah hati, sabar, dan mau menolong. Dengan kembali menjadikan kasih sebagai dasar dalam keluarga, maka keluarga kita akan kembali rukun, harmonis, dan tentunya Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada keluarga kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga tadi, bahwa kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepada keluarga atau komunitas yang rukun. Mari saudaraku, kita ciptakan kasih dalam keluarga, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati. Haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah online kita hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang singkat hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami telah kehilangan dasar kasih dalam keluarga kami, sehingga kami mengalami berbagai problema dalam keluarga kami. Melalui firman-Mu hari ini, biarlah kami kembali menjadikan kasih sebagai dasar dalam keluarga kami, sehingga di keluarga kami ada kerendahan hati, kesabaran, dan saling menolong satu dengan yang lain. Mari Tuhan jaga, sertai, dan lindungi keluarga kami semua. Biarlah keluarga kami selalu dapat merasakan kasih-Mu yang selalu Engkau curahkan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keluarga Bapak Gembala kami, dan juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, dan menaungi mereka semua dengan kasih-Mu. Jauhkan mereka semua, jauhkan kami semua dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan mata pencaharian kami. Tuhan memberkati studi anak-anak kami. Segala kebutuhan kehidupan kami kiranya Tuhan cukupkan. Jadikan berhasil setiap apa yang kami kerjakan. Jika ada umat-Mu yang sakit, mari Tuhan tolong sembuhkan. Yang kekurangan tolong Tuhan cukupkan. Yang sedang lemah Tuhan tolong kuatkan. Yang sedang dalam pergumulan, tolong Tuhan turut serta dan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas hari yang baik ini yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Mengucap syukur atas ibadah online hari ini. Dan kami akhiri ibadah online hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.